Kalau kita ingin tumbuh, kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia emas 2045, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu harus tumbuh 8%. Saya sampaikan, pertumbuhan itu adalah agregat dari belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, ekspor impor. Jadi empat itu menjadi pilar. Sekarang belanja pemerintah itu kontribusinya terhadap pertumbuhannya 15%. Kita mau tarik berapapun pasti terbatas karena 15%. Bukan hanya 15%, pajak yang kita bisa kumpulkan juga sangat terbatas. Belum ada pembatasan 3% dari GDP untuk defisitnya. Jadi kita berharap belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan itu tetap ada batasnya. Yang kedua adalah konsumsi masyarakat. Dengan banyaknya layoff sekarang, kelas menengah yang menurun, kontribusi konsumsi masyarakat juga pasti ada batasnya. Karena itu yang ketiga yang paling penting yang betulnya bisa kita manfaatkan adalah investasi. Bagaimana supaya investasi masuk? Berikan kepercayaan pada dunia usaha. Selalu saya katakan Indonesia itu butuh pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, dan tidak perlu didikotomikan. China bisa menjadi negara seperti Singapura, bahkan lebih seperti cerita dongeng lebih hebat dari Singapura. Dalam waktu 30 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2026 ini, mereka bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Karena itu Jeffrey Sachs mengatakan dua negara yang fenomenal di Asia itu adalah China dan Singapura. Karena dua hal tadi. Apa yang membuat China bisa seperti sekarang? Karena mereka juga dorong pengusaha-pengusaha besarnya yang market cap-nya minimal $100 miliar. Kita butuh. China sekarang punya mungkin 10 bahkan 20 perusahaan yang market cap-nya di atas $100 miliar. Kalau kita lihat Indonesia, mana perusahaan Indonesia yang punya market cap $100 miliar? Nggak ada. Jadi kita harus dorong. Tetapi saat bersamaan kita harus punya kelas menengah, pengusaha menengah yang besar. Dan terakhir kita harus punya pengusaha kecil menengah yang juga besar. Tapi mereka harus ada linkage antara yang atas menengah. Jangan didikotomikan antara atas, menengah, dan bawah. Ini adalah satu kekuatan yang harus kita tumbuhkan, ya kan? Dan peran negara. Kalau persoalan soal keadilan, disitulah negara harus hadir untuk memungkinkan terjadinya trickle down effect. Dan banyak semua negara, ya seperti negara-negara Skandinavia, mereka bisa melakukan, Kanada bisa melakukan, mereka menjadi welfare state karena mereka punya perusahaan besar, mereka punya perusahaan menengah, mereka perusahaan kecil, tetapi memberikan manfaat dan tugas negara untuk mendistribusikan. Melalui apa? Melalui pajak. Aduh, cocok jadi Menteri Perindustrian kayaknya. Aduh, Mas Tommy, ini cerita dongengnya luar biasa. Dahsyat. Dan kita sebagai jurnalis ikut bangga juga karena punya Dubes yang isi kepalanya itu luar biasa lah ya, di luar dugaan kita. Terima kasih Mas waktunya. Terima kasih Mas Tommy. Masih banyak ilmu yang akan disampaikan. Mungkin Mas Tommy punya peran yang luar biasa nanti buat, tadi kan di Singapura, sekarang mungkin di dalam negeri ya. Kita nggak tahu nanti apa, kan siapa tahu ada reshuffle kan. Mas Tommy, thank you waktunya. Terima kasih Mas Tommy. Saya terus berkarya untuk Indonesia. Demikian teman-teman, Sobat Sindo, to the point aja kali ini. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kalau kita ingin tumbuh, kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia emas 2045, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu harus tumbuh 8%. Saya sampaikan, pertumbuhan itu adalah agregat dari belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, ekspor impor. Jadi empat itu menjadi pilar. Sekarang belanja pemerintah itu kontribusinya terhadap pertumbuhannya 15%. Kita mau tarik berapapun pasti terbatas karena 15%. Bukan hanya 15%,
pajak yang kita bisa kumpulkan juga sangat terbatas. Belum ada pembatasan 3% dari GDP untuk defisitnya. Jadi kita berharap belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan itu tetap ada batasnya. Yang kedua adalah konsumsi masyarakat. Dengan banyaknya layoff sekarang, kelas menengah yang menurun, kontribusi per konsumsi masyarakat juga pasti ada batasnya. Karena itu yang ketiga yang paling penting yang betulnya bisa kita manfaatkan adalah investasi. Bagaimana supaya investasi masuk? Berikan kepercayaan pada dunia usaha. Selalu saya katakan, Indonesia itu butuh pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Dan tidak perlu didikotomikan. China bisa menjadi negara seperti Singapura. Bahkan lebih seperti cerita dongeng lebih hebat dari Singapura. Dalam waktu 30 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2026 ini, mereka bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Karena itu Jeffrey Sachs mengatakan dua negara yang fenomenal di Asia itu adalah China dan Singapura. Karena dua hal tadi. Apa yang membuat China bisa seperti sekarang? Karena mereka juga dorong pengusaha-pengusaha besarnya yang market cap-nya minimal $100 miliar. Kita butuh. China sekarang punya mungkin 10 bahkan 20 perusahaan yang market cap-nya di atas $100 miliar. Kalau kita lihat Indonesia, mana perusahaan Indonesia yang punya market cap $100 miliar? Nggak ada. Jadi kita harus dorong. Tetapi saat bersamaan kita harus punya kelas menengah, pengusaha menengah yang besar. Dan terakhir kita harus punya pengusaha kecil menengah yang juga besar. Tapi mereka harus ada linkage antara yang atas menengah. Jangan didikotomikan antara atas, menengah, dan bawah. Ini adalah satu kekuatan yang harus kita tumbuhkan, ya kan? Dan peran negara. Kalau persoalan soal keadilan, disitulah negara harus hadir untuk memungkinkan terjadinya trickle down effect. Dan banyak semua negara, ya seperti negara-negara Skandinavia, mereka bisa melakukan, Kanada bisa melakukan, mereka menjadi welfare state karena mereka punya perusahaan besar, mereka punya perusahaan menengah, mereka perusahaan kecil, tetapi memberikan manfaat dan tugas negara untuk mendistribusikan. Melalui apa? Melalui pajak. Aduh, cocok jadi Menteri Perindustrian kayaknya. Aduh, Mas Tommy, ini cerita dongengnya luar biasa. Dahsyat. Dan kita sebagai jurnalis ikut bangga juga karena punya Dubes yang isi kepalanya itu luar biasa lah ya, di luar dugaan kita. Terima kasih Mas waktunya. Terima kasih Mas Tommy. Masih banyak ilmu yang akan disampaikan. Mungkin Mas Tommy punya peran yang luar biasa nanti buat, tadi kan di Singapura, sekarang mungkin di dalam negeri ya. Kita nggak tahu nanti apa, kalau siapa tahu ada reshuffle kan. Mas Tommy, thank you waktunya. Terima kasih Mas Tommy. Saya terus berkarya untuk Indonesia. Demikian teman-teman, Sobat Sindo, to the point aja kali ini. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.